بسم الله الرحمن الرحيم. برامج افتتاح الامتحان التحريري بمعهد المنورة أونيورة. المكرم رئيس المؤسسة المنورة أونيورة الأستاذ الحاج إسماعيل. المكرم مدير المعهد المنورة أونيورة كي الحاج دكتور أمال الدين لمني الماجستير. المكرم مدير الكلية المعلمين الإسلامية الأستاذ تسجد علي. المكرم رعاية الطلبة بمعهد المنورة أونيورة الأستاذ لطيف الماجستير. المكرم جميع الأساتذة والأساتذة وكذلك الطلاب والطالبات بمعهد المنورة أونيورة المحبوبون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برامج افتتاح الامتحان التحريري بمعهد المنورة أونيورة من سنة الدراسية 2024 إلى 2025 ميلادية. يوم السبت التاريخ 5 من جمادى الآخر سنة 1446 هجرية، الموافق بالتاريخ 7 من ديسمبر سنة 2024 ميلادية. البرنامج الأول الافتتاح. حيا نفتتح برامجنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج الثاني الكلمة مع افتتاح الامتحان التحريري سيلقيها مدير المعهد المنورة أونيورة كي الحاج دكتور أمال الدين لمني الماجستير، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحترم سعادة رئيس مؤسسة المنورة أونيورة، المكرم سعادة مدير كلية المعلمين الإسلامية، والمكرم سعادة رئيس شؤون رعاية الطلاب، حفظنا وحفظهم الله جميعا، سعادة الأساتذة والأستاذات المكرمون، الطلاب والطالبات حفظكم الله وأعانكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السعادة الأساتذة والطلاب والطالبات، إن من سنن المعهد المعاهد التابعة لمنهج المشهور بمعهد العصري، التابعة لمعهد غنتر وأمثاله، فإن مما يلزم أو المعروف yang biasa kita dengar yaitu al-imtihan asy-syafahi, al-imtihan at-tahriri, yaitu ujian syafahi, ujian syafawi, ujian tahriri. Dan ini salah satu sunnah di pondok-pondok yang berafiliasi dengan pondok modern Gontor. Dan ini juga menjadi bagian dari yang berlaku di hampir semua lembaga pendidikan, yaitu ujian tulis. Dan tentu yang selalu menjadi penekanan di dalam setiap ujian bahwa ini merupakan
evaluasi, dan bagi kita anak-anakku sekalian muhasabah. Bagi guru bisa juga menjadi evaluasi, karena di sini guru, para ustadz akan melihat sejauh mana tingkat penerimaan dan pemahaman anak-anakku sekalian terhadap pelajaran yang disampaikan oleh para guru. Demikian juga anak-anakku menjadi catatan dan muhasabah tersendiri. Apakah selama ini memang pelajaran yang tidak dipahami, atau saya yang kurang belajar? Dari mana hal ini bisa kita tahu? Kita bisa tahu dari keadaan semua pelajar. Kita sebagai pelajar, ketika kita melihat teman atau mayoritas teman kita bisa menjawab dengan baik, bahwa sudah tentu kelemahan dan kekurangan sumbernya dari kita. Ada yang kegagalan di dalam ujian tulis, bisa satu sifatnya karena kemampuan intelektualnya rendah, atau semangat belajarnya yang kurang. Yang selalu menjadi catatan antara catatan keberhasilan seseorang, bahwa kecerdasan itu hanya sekian persen dari keberhasilan, tetapi yang selalu menjadi antara asbab keberhasilan itu adalah kerja keras, tentunya setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang juga perlu kita selalu sadari dan kita pahami, bahwa takdir dan ketentuan Allah berjalan berdasarkan al-asbab wal musabbabat, berdasarkan sebab dan akibat. Bahwa Allah mentakdirkan untuk sukses harus bekerja keras. Ketika kita tidak bekerja keras, bahwa kita telah menjadi asbab dari kegagalan. Bahwa kemudian kenapa kita harus selalu menanamkan di dalam jiwa kita bahwa takdir, qada dan qadarnya Allah itu juga termasuk di dalamnya adalah sebab dan akibat. Contoh sederhana, kalau haus maka perintah Allah harus minum. Itu adalah perintah Allah. Maka perintah Allah untuk minum ini merupakan ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak minum, kemudian kita bilang bahwa kalau Allah menghendaki saya tetap hidup, saya tetap hidup, tidak salah. Tetapi tidak juga mentaati perintah Allah. Ini hanya akan berlaku pada keadaan tertentu, tetapi tidak menjadi hitungan di dalam mengambil keputusan dan mengambil hukum. Karena hukum itu tidak dibangun di atas kasus-kasus yang spesifik. Kasus-kasus yang spesifik punya pendekatan tersendiri. Dan tentunya nanti setelah ujian, di dalam ujian itu sebenarnya kita sudah bisa merasakan, saya kira-kira nilai saya bagus atau tidak. Nilai saya bagus atau tidak sudah bisa diukur. Dari mana bisa kita ukur? Dari cara kita menjawab ujian. Dan untuk bisa menjawab ujian juga sebenarnya kita sudah bisa prediksi, saya kira-kira nanti bisa menjawab ujian atau tidak. Dari mana kita bisa prediksi? Dari kerja keras kita belajar selama proses sebelum ujian. Ustadz misalnya menyampaikan, wahai anak-anakku sekalian, antara perkara penting yang harus kalian tahu di dalam materi saya nanti, bahwa semua dalil
baik Quran dan Sunnah harus dihafal secara lisan, harus dihafal secara tertulis. Kemudian ternyata kalian tidak hafal secara lisan, tidak dihafal secara tertulis, baru kemudian masuk ujian. Hampir pasti, hampir bisa dipastikan bahwa saya nanti akan gagal. Kenapa gagal? Karena tidak punya persiapan. Tapi Ustaz, kemampuan saya untuk menghafal rendah. Disitulah nanti akan berbeda usaha setiap orang. Yang kemampuan dengan membaca 10 kali bisa sudah menghafal, berarti 10 kali dia sudah selesai. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala melihat kerja-kerja kita bukan pada hasil saja, tetapi pada kerja-kerja kita yang Allah nilai kerja kita. Orang yang membaca 10 kali pahalanya 10 kali. Orang yang membaca 100 kali dapat pahala membaca 100 kali. Maka itulah yang akan menjadi antara asbab keberhasilan kita. Ketika sudah berhasil, nantinya adalah ketika sudah ujian, kemudian menemukan hasil yang baik, maka bersyukur adalah jawabannya. Ketika kita keluar ujian, sudah maksimal belajarnya, sudah kita jawab, ternyata jawaban kita salah, maka antara langkahnya adalah bersabar. Ketika kita masuk, lalu kita sadar bahwa kegagalan kita adalah karena kita tidak belajar. Bukan sabar obatnya, tapi obatnya adalah istighfar. Beristighfar karena tidak mentaati perintah Allah untuk belajar. Semoga Allah mencatat kalian sebagai orang-orang yang sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة بعد من مدير الكلية المعلمين الإسلامية الأستاذ تسجد علي فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram Ra'isul Mu'assisah Al-Munawwarah Uniwarah, Al-Mukarram Ra'isul Mahad Al-Munawwarah Uniwarah, Al-Mukarram Al-Asatidzah Wal-Asatidzat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kekuatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di lapangan ini tidak lain dan tidak bukan untuk membuka ujian tulis. Insyaallah sebentar lagi kita akan laksanakan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, yang telah membawa kita dari alam kegelapan yang kita tahu tentang Tuhan Allah Subhanahu wa taala menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, bahwa hari ini adalah ujian tahriri dan kemarin kita sudah melaksanakan ujian lisan, dan saya di sini tidak banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ujangan atau nasihat seperti pagi tadi. Saya kira sudah lengkap tadi pagi sudah sampaikan kepada kalian semua. Namun yang perlu kalian ingat adalah tata tertib pada saat kalian masuk itu harus perlu kalian perhatikan, di mana ujian tulis ini
sebagai evaluasi untuk kalian dan untuk guru juga, seperti apa yang saya katakan oleh Pak Kiai tadi. Tata tertib juga itu harus diperhatikan, jangan banyak menyontek ya. Makanya saya kira persiapan ujian ini bukan pada saat ujian baru ada persiapan, tetapi persiapan ujian itu jauh hari sudah ada persiapan. Makanya kalau saya mengajar saya mengajar di kelas 2 ini tentang Al-Muthalah, bercerita tentang Al-Muthalah dan harus menghafal. Itu saya tekankan, harus menghafal. Jangan menghafal pada saat nanti sudah dekat ujian baru menghafal. Kalau sudah 4 judul cerita yang kita ajarkan, ya, seperti Al-Harir, ya, Al-Faruq, ya. Kalau tidak hafal dari jauh hari, maka otomatis tidak akan bisa untuk kita pelajari pada saat dekat ujian tahriri atau ujian lisan atau ujian tulis. Dan makanya saya yakin semua bisa jawab apa yang akan diberikan oleh gurunya, dan tentunya gurunya juga pasti menjadi penilaian tersendiri bahwa anak-anak yang saya ajar di kelas mungkin masih kurang dan perlu penekanan dan perhatian lagi kepada anak-anak yang masih kurang untuk bisa belajar jauh hari sebelum ujian tulis. Saya kira itu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin sebelum saya akhiri, untuk guru-guru pada saat selesai ujian nanti, lembar jawaban anak-anak nanti, kita yang ada guru-guru ini, yang guru pengabdian, kita periksa langsung hasil ujian anak-anak supaya pada saat selesai ujian selesai masalah. Saya kira itu saja. Billahi wa taufiq wa akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الثالث قراءة النجوم الامتحان سيقرأها الأستاذ مصلحين فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نظم الاختبار الأولى: يجب على المشاركين في الاختبار إدخال غرف الاختبار بعد إطلاق إشارة الدخول. الثاني: يجب على المشاركين في الاختبار ارتداء ملابس رسميا وإحضار معدة الاختبار كالأقلام والمذيل ونحوها من الأدوات الكتاب. الثالث: يجب على المشاركين في الاختبار عدم الغش أو التعاون في الإجابة لأسئلة الاختبار. الرابع: إذا كان هناك سؤال غير واضح أو سؤال غير مفهوم يمكن طرحه على المشرف برفع يدك. الخامس: يمنع للمشاركين في الاختبار إحضار أي كتب أو أوراق إلى غرف الاختبار أثناء سير الاختبار. السادس: